Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah. Kelas 11 Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui, memahami bagaimana proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, apa yang dilakukan bangsa Barat di Nusantara, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya bangsa Barat di Nusantara. Kali ini kita akan melihat bahwa dari keberadaan bangsa-bangsa Barat tersebut di Nusantara ternyata menimbulkan perlawanan dari rakyat di berbagai daerah terhadap penjajah. Nah, perlawanan-perlawanan tersebut terjadi karena dipicu oleh berbagai kebijakan yang diberlakukan baik itu oleh Portugis maupun oleh Belanda. Nah, kita langsung saja lihat apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang memicu adanya perlawanan dari berbagai daerah. Nah, yang pertama adalah kebijakan yang memicu perlawanan terhadap bangsa Portugis. Nah, bisa kita lihat bahwa sejak menguasai Malaka pada 1511, Portugis yang pada saat itu di bawah Afonso de Albuquerque bermaksud untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Monopoli perdagangan apa? Jelas adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, kebijakan tersebut yang akhirnya memicu perlawanan di wilayah-wilayah Ternate dan Tidore. Selain adanya kebijakan monopoli perdagangan yang memicu adanya perlawanan dari rakyat di Nusantara terhadap Portugis adalah karena misi penyebaran agama Katolik. Nah, ternyata selain eh, bertujuan untuk melakukan perdagangan serta monopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Portugis juga melakukan misi penyebaran agama Katolik oleh para misioner-misioner Portugis. Nah, misioner-misioner Portugis ini menyebarkan agama Katolik di tengah komunitas Islam yang sudah melekat kuat di berbagai daerah di Nusantara yang pada saat itu bisa kita ingat bahwa bentuk dari Nusantara yaitu adalah berbentuk kerajaan-kerajaan Islam sehingga menimbulkan perlawanan karena dirasa bertentangan atau dianggap bertentangan dengan kultur dan agama yang sudah dianut oleh rakyat di Nusantara pada sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya perlawanannya ada apa aja. Nah, perlawanannya ada perlawanan dari Kesultanan Demak yang dilakukan pada 1512. Pada saat itu perlawanan dari Kesultanan Banten dipimpin oleh Adipati Unus atau Pati Unus. Nah, kenapa perlawanannya terjadi? Itu disebabkan oleh keinginan Kesultanan Demak untuk menghambat pengaruh Portugis sampai di Pulau Jawa. Karena pada saat itu ternyata Portugis sudah memiliki hubungan dengan kerajaan Pajajaran yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan beragama Hindu. Nah, Demak ini khawatir bahwa hubungan antara Kesultanan mohon maaf, antara Portugis dengan kerajaan Pajajaran ini akan menjadi salah satu cara untuk Portugis dapat menguasai Pulau Jawa. Selain itu juga ketakutan dari Demak bahwa Portugis ini akan menyebarkan agama Katolik di Pulau Jawa. Selain itu, perlawanan juga dilakukan oleh Kesultanan Ternate pada 1516 sampai 1575. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena pada saat itu Portugis campur tangan atau ikut campur terhadap urusan internal kerajaan Ternate. Kemudian di mana perlawanan ini terjadi antara Sultan Hairun dengan Sultan Ba'abullah.
sehingga konflik internal ini semakin meruncing dengan ikut campurnya Portugis pada permasalahan tersebut. Kemudian perlawanan juga terjadi di Kesultanan Aceh, di mana perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang pada saat itu merupakan sultan yang memimpin Aceh pada masa kejayaannya. Penyebab perlawanannya adalah karena persaingan dengan Portugis di Malaka. Kedatangan Portugis di Malaka ini menjadi saingan yang cukup membahayakan bagi Aceh, sehingga terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Nah, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Portugis yang akhirnya memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah gitu. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan yang memicu perlawanan terhadap Belanda. Kebijakan ini termasuk perlawanan yang nantinya memicu perlawanan terhadap kekuasaan VOC dan juga kekuasaan pemerintah Belanda. Yang pertama jelas karena adanya monopoli perdagangan rempah-rempah, bahwa semenjak VOC berkuasa di Nusantara, monopoli perdagangan rempah-rempah ini baik oleh VOC maupun oleh pemerintah Belanda sangat merugikan bagi rakyat di Nusantara, di mana mereka menentukan harga dan juga jumlah produk petani dengan cara monopoli. Sebagai bagian dari kebijakan monopoli tersebut, VOC menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung kebijakan monopolinya, yaitu kebijakan ekstirpasi, kemudian kebijakan pelayaran hongi. Nah, itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh VOC guna mendukung lancarnya kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah gitu. Nah, apa itu kebijakan ekstirpasi? Apa itu kebijakan pelayaran hongi? Coba kalian ingat lagi di pembelajaran sebelumnya ya, apa itu kebijakan hongi dan juga kebijakan ekstirpasi. Kemudian selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh Belanda yang memicu perlawanan adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Seperti apa? Seperti kerja rodi, kemudian juga kulturstelsel yang kita sudah pelajari bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya kulturstelsel ini sangat menyengsarakan rakyat di Nusantara karena menimbulkan eksploitasi manusia maupun eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga itulah yang kemudian memicu rakyat di berbagai daerah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC maupun terhadap pemerintah Belanda. Kemudian yang selanjutnya adalah ikut campur dalam urusan internal kerajaan di Indonesia. Nah, biasanya dengan ambisi monopoli yang terus berlanjut hingga masa pemerintah Belanda, Belanda juga melakukan intervensi terhadap urusan-urusan internal kerajaan-kerajaan di Nusantara pada saat itu. Campur tangannya biasanya terhadap masalah internal kerajaan. Ketika misalnya terjadi perebutan tahta kerajaan, VOC maupun Belanda ini seperti Portugis mencoba untuk memperuncing permasalahan dengan memihak salah satunya. Nah, dengan imbalan bahwa salah satu pihak yang dibantu oleh Belanda maupun VOC ini mau mengakui monopoli perdagangan di wilayahnya atau memberikan sebagian wilayahnya kepada pihak kolonial. Bahkan yang ekstrimnya menyerahkan seluruh kedaulatan kekuasaannya kepada penjajah gitu. Dan yang terakhir adalah politik ekspansi wilayah kekuasaan, bahwa baik itu VOC maupun kolonial Belanda mencoba untuk menguasai wilayah-wilayah kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan cara tadi melakukan intervensi politik pecah belah, atau yang sering dikenal dengan divide et impera, atau dengan melakukan
peperangan dengan kerajaan-kerajaan tersebut guna untuk dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Nah, apa saja perlawanan-perlawanannya? Perlawanan yang dilakukan terhadap VOC itu dilakukan oleh Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banten. Kesultanan Mataram Islam itu dipimpin oleh Sultan Agung yang disebabkan oleh di mana Mataram ini ingin membendung pengaruh VOC di Pulau Jawa. Kemudian di Goa perlawanannya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Pada saat itu penyebabnya adalah karena VOC melakukan blokade perdagangan terhadap Kesultanan Goa. Dan yang terakhir adalah perlawanan dari Kesultanan Banten pada 1656 sampai 1659. Nah, kalau tadi Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Nah, penyebabnya adalah karena VOC pada saat itu ingin menguasai perdagangan di Banten sehingga menimbulkan perlawanan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng. Nah, tentang bagaimana kronologis perlawanannya bisa kalian eksplor sendiri ya, teman-teman. Nah, yang ini adalah perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di Saparua ada perang Saparua yang dipimpin oleh Patimura. Pasti sudah tidak asing. Yang sebabnya adalah karena kekecewaan rakyat akibat monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian ada Perang Padri di 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, perlawanan ini dilakukan karena campur tangan Belanda dalam permasalahan internal kerajaan pada saat itu, di mana awalnya itu terdapat konflik antara kaum adat dan kaum padri. Nah, kolonial Belanda ini ikut campur mengintervensi salah satu pihak sehingga kemudian menyadarkan kaum adat dan kaum padri bahwa Belanda ini hanya mengadu domba mereka sehingga mereka bersatu dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian ada juga Perang Batak yang dilakukan di Tapanuli yang dipimpin oleh Singamangaraja ke-12. Pada saat itu perlawanannya disebabkan oleh Belanda yang ingin menguasai Tapanuli. Kemudian ada Perang Jawa. Kalau Perang Jawa ini pasti sudah tidak asing. Perlawanannya dilakukan atau dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terdapat sebab umum dan juga sebab khusus. Secara khusus, penyebab terjadinya perlawanan di Jawa ini karena Belanda membangun jalan melintasi leluhur Pangeran Diponegoro, memasang patok-patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan perlawanan di Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dan yang terakhir ada Perang Banjar pada 1856 sampai 1905 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebabnya adalah karena campur tangannya Belanda dalam penunjukan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Nah, ini juga karena konflik internal. Ketika terjadi pergantian pergantian pemimpin atau pergantian sultan di Kesultanan Banjar. Nah, tentang bagaimana perlawanan-perlawanan terhadap Belanda ini dapat terjadi, apa yang menyebabkannya, bagaimana dampaknya atau akhir dari perlawanannya, kalian silakan eksplor sendiri bagaimana perlawanan di 6 wilayah tersebut dengan cara melakukan diskusi kelompok. Kalian sudah membentuk kelompok di minggu yang lalu. Kali ini setelah selesai menyimak video pembelajaran, silakan kalian diskusikan perlawanan-perlawanan yang terjadi per kelompok gitu. Oke, mungkin sekian saja materi kita di pertemuan kali ini.
Silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing dan lakukan diskusi secara online. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah aja. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya.